lagi ke sana lagi ya? Iya. Oh iya. Banjir itu kan kita 15 kilometeran lah begitu. Ya di sini Farhan, bukan ya namanya? Kayak udah saling kenal aja ya. Soalnya kita cuma lewat WhatsApp gitu kan, ada HP semalam itu kan, lebih afdol kan kita kenal kan. Boleh kalau tahu nama kamarnya siapa? Nama bapak saya Farhan Dafa Amrul. Farhan Dafa Amrul. Ya, saya panggil Farhan. Farhan aja ya. Farhan itu di sini kuliah. Kuliah juga. Kuliah di jurusan Humanis. Humanis. Fakultas Sosiologi. Semester apa? Semester 1. Oh, semester 1. Iya. Apa ini? Iya. Oh iya, semoga betah aja ya. Iya. Berarti banyak nih pengalaman baru gitu kan. Iya. Ketika masuk ke universitasnya. Sekarang saya gantian. Oh iya. Perkenalkan nama saya itu Malif, bisa panggil Imam, bisa panggil Hanif, senyaman mungkin apakah. Ya. Saya juga sebagai mahasiswa di Banten, gitu kan. Kebetulan kita tetanggaan nih fakultasnya. Iya. Saya dakwah, apaan? Suluji, gitu kan. Jadi di sini kapan datang ke sini kan? Ada saya itu sebagai konselor gitu kan, yang untuk mendampingi Kaparhan gitu kan. Dan Kaparhan itu sebagai konseling dunia konseling gitu kan. Jadi saya itu sebelumnya Kaparhan sudah pernah melakukan sesi konseling kan? Oh betul, saya baru kali ini sih kami dengan konseling. Oh baru kali ini? Iya. Berarti pertama banget nih? Iya. Alhamdulillah saya sebagai konselor pertama nih ya. Iya. Tapi Kaparhan mukanya ceria banget gitu kan, nggak ada keluh kesah, kayak semangat banget. Bos juga kan minggu ini kebetulan bos. Jadi gini Kaparhan, sebelum Kaparhan kita mulai kasih konseling, apabila kita ada memperkenalkan gitu kan, apa sih itu konseling gitu kan, dan apa asas-asasnya gitu kan. Jadi berhubung Kaparhan itu pertama gitu ya, saya kasih tahu dulu kayak. Jadi yang pertama itu di dalam sesi konseling itu yang pertama itu ada yang namanya asas kerahasiaan Kak. Itu yang paling penting gitu ya. Sebagai konselor itu tanggung jawab utama Kak. Gitu kan. Di asas kerahasiaan itu Kaparhan bisa menceritakan semua yang ada di perasaan Kaparhan, tentang pengalaman Kaparhan, tentang ilmu Kaparhan gitu. Jadi di sini ini tidak hanya menceritakan permasalahan aja kan, bisa suka gitu kan, maupun duka. Jadi Kaparhan itu bebas menceritakan semuanya pada saya sebagai konselor. Insya Allah wajib itu hukumnya untuk saya itu sebagai menjaga rahasia itu menjadi amanah bagi saya gitu ya. Jadi kalau misalnya Kaparhan ceritakan ke teman itu kan belum tentu 100% terjaga ya. Pasti teman entah bocor entah bosan, tapi kalau saya insya Allah kan saya amanah. Kemudian yang kedua itu ada asas kesukarelaan. Jadi yang mana Kaparhan itu dari jauh dari Cikarang Permai datang ke sini itu untuk melakukan konseling itu tidak ada terpaksaan. Jadi kesukarelaan Kaparhan untuk datang gitu. Sebelumnya Kaparhan nih tanpa dorongan apa dengan sendirinya gitu. Memang pengen sendiri sih Kak. Tanpa paksaan yang lain gitu. Nggak ada mending konseling gitu kan, nggak ada. Jadi dari hati sendiri nih. Itu kayak kedua. Kemudian yang ketiga ada sih Kak, ini asas keterbukaan. Jadi kayak pertama itu Kak, jadi yang ketiga ini asas keterbukaan itu Kaparhan itu bebas meluarkan semua kayak permasalahan, tak suka gitu kan, duka, pokoknya menceritakan yang Kaparhan merasakan saat ini gitu. Jadi jangan khawatir lagi gitu kan. Jadi ketika Kaparhan membukakan semua dan menceritakan, jadi itu menjadi apa ya, menjadi ini Kak, kelancaran bagi kita gitu. Jadi kita juga memaksimalkan gitu kan di sesi ini. Kemudian yang keempat itu ini yang terakhir ada asas kekinian Kak. Jadi Kaparhan itu menceritakan atau ada permasalahan itu, suka duka itu pada saat ini gitu kan. Yang Kaparhan mengalami saat ini gitu. Tidak bukan ketika 2 tahun yang
memberi solusi, akan tapi saya itu cuma sebagai alat bantu untuk Kapahan mencarikan solusi dengan mandiri gitu. Jadi Kapahan datang ke sini itu saya sebagai alatnya gitu kan, dan Kapahan pun yang menentukan solusi tersebut gitu. Jadi ada kemandirian gitu. Gimana kan? Udah siap mulai? Siap ya. Ya dah. Tadi udah paham ya tentang asas-asasnya gitu kan, semua udah dijelaskan. Langsung aja sebelum kita mulai, yang namanya kita berdoa semoga kita dilancarkan dengan media masing-masing. Jadi saya kawan, emang aslinya dingin juga ya. Jadi semoga habis supaya enjoy dari masih video dulu gitu ya, biar lega gitu. Kita kapan ngikutin kata-kata saya. Buat 1, 2, 3 mas. Tahan, buang. Kita kayak tarik nafas, tahan, buang. Gimana? Enjoy. Tenang ya. Iya. Jadi kita kapan cerita juga santai aja gitu, nggak usah terburu-buru, nggak usah tegang gitu ya. Anggap saya sebagai kakak aja gitu kan. Kebetulan juga kita kan cutting, saya kan cutting gitu kan. Kapan maba gitu. Jadi apa sih yang membuat, langsung aja kita ya. Apa sih yang membuat Kapahan nih datang menemui saya gitu kan, melalui WhatsApp yang semalam datang untuk melakukan sesi counseling ini. Apa tentang dari Kapahan itu? Selama saya mau meningkatkan karena dari diri saya pribadi kan saya di kampus atau di kosan juga punya permasalahan atau problem di dunia pertemanan. Makanya saya ingin menceritakan atau ingin mengeluarkan semua kayak emosi saya. Oh jadi Kapahan ini datangnya menceritakan permasalahan ya tentang pertemanan. Kalau boleh tahu Kapahan berarti ngekos ya, jadi dari apa Cikadang Permai itu seminggu sekali kali ya? Misalnya Oh, seminggu sekali datang ke Serang itu kan kos sama teman-teman. Oh, permasalahannya ini ada di teman kos, bukan teman kuliah. Teman kos. Kalau boleh tahu gimana tuh Pak? Coba bisa ceritakan lebih. ya karena saya di kos juga kayak punya teman kan ya, terus di dalam dunia pertemanan saya ternyata kayak terlalu toksik buat saya sendiri. Tapi dalam artian toksik di sini kan bukan kayak dia bicara kasar atau tidak pantas, tetapi toksik yang saya maksud ini karena ada perilaku atau sikap teman saya kurang suka atau yang memang tidak pantas dilakukan. Oh, jadi permasalahan ada di teman ini ya. Kemudian kemana tuh? Oh, kalau ngekos itu berdua, bertiga atau? Kalau saya bilang kos bertiga sih. Bertiga. Jadi bertiga itu sama Kapahan juga. Iya. Itu di dalam kosnya itu ya teman Kapahan itu semuanya mayoritas dua-duanya toksik apa antara salah satu atau oknum gitu? Ya mungkin ada dua teman saya lagi itu yang pertama itu terlalu parah sih kan menurut saya, cuman yang satunya lagi itu udah parah banget sih. Teman Kapahan Iya, parah. iya parah. Gimana tuh? Kapahan bisa apa sih? Apa sih bahwasannya dia itu parah? Teman Kapahan gimana? Ya menurut saya sendiri ya karena dia itu tahu toksik yang kenapa ya, karena dia sampai kayak ngerugiin orang, sampai ngerugiin teman-temannya termasuk saya juga kadang ngerugiin gitu. Jadi menurut saya itu tidak pantas dilakukan oleh dia gitu ya. Terus menurut saya yang satunya lagi yang mungkin kayak suka ngelakuin apa ya, suka nggak menjalani hal-hal kecil yang ada di kosan gitu, kayak seperti bersihin kosan, kayak rapihin yang barang-barang di kosan itu kan kayak termasuk apa ya, sikap yang kurang peka lah gitu. Jadi tadi dalam Kapahan tadi memberikan pengetahuan itu bahwasanya dia itu orang toksik kan? Iya. Yang artian toksik itu racun gitu ya. Iya. Jadi kan kalau misalkan teman yang toksik itu kita bisa kelamaan tertular gitu kan ya. Ya, apalagi dengan kondisi teman Kapahan itu yang kayak gitu. Kalau boleh tahu Kapahan itu udah berapa lama tinggal satu kos sama dia? Udah hampir kayak kesini tuh udah hampir 5 bulan sih kan.
udah tahu banget dong karakter Iya. temennya. Iya. Sehingga kebahan kan barang-barang bisa dipakai gitu kan. Tapi kebahan itu, tapi dia ngerasa nggak tuh menurut kebahan nggak enakan kan di kebahan nih kata orangnya nggak enakan. Tapi kalau misalnya kebahan terus menerus tuh membuat rugi gitu kebahan. Iya. Ya kadang saya juga kayak dia sebenarnya tahu sih saya sebenarnya nggak begini karena saya selalu kayak mewakilkan perasaan itu dari wajah saya gitu, dari mimik wajah saya gitu. Padahal dia tahu saya itu nggak mau, cuma karena emang dia ya udah telanjur naik kelihatan atau apalah dia atau yang lainnya sama orang lain pengen kelihatan saya nggak tahu ya, jadi ya tetap maksa pengen pakai aja Kayak minjem gitu dia. ya. Si kapan dia kan kapan udah lama nih dia mengenal sifat dia. Nah yang mungkin berubah loh. Yang tadi yang di pondok pesantren gitu kan sampai ke jenjang kuliah ada perubahan nggak gitu kan. Kemudian juga gini kemarin tuh kan kemarin yang satu kosan ya. Tahu nggak sih dia tuh bergaulnya kemana, kemudian teman-temannya kayak gimana sehingga dia bisa berubah menjadi orang yang gengsi gitu. Pernah tahu nggak? Ya mungkin salah satu problem terbesarnya pertama dia punya cewek kan ya. Dia juga punya pacar lah gitu ya, jadi dia mungkin mau kelihatan jelek oleh pacar sendiri. Kalau di tentang dunia pergaulan karena mungkin orang punya ekspektasi masing-masing kan ya, dia juga mungkin bergaulnya dengan orang-orang yang seperti itu gitu. Mungkin dia punya teman yang mungkin temannya ini nih sebenarnya keren, dia tuh kaya, nah cuman teman saya yang ini nih mungkin kayak maksain biar kayak dia. Jadi dia itu kayak nggak nyampe aja tuh sebenarnya, dia nggak bisa tapi dia dengan terpaksa aja ngelakuin itu. Jadi dia tuh berusaha untuk menjadi paling atas ya, yang terpandang dan terlihat keren gitu ya. Tapi sebelum itu dia maaf nih ya, dia itu dari kalangan mampu atau sederhana ya. Kalau misalkan dari segi ekonomi mampu apa nggak mampu ya mungkin berkecukupan lah. Kecukupan aja. Cuman ya karena dia punya dari gengsi, kalau misalkan orang tidak bersyukur gitu kan pasti kurang aja. Apalagi pergaulan zaman sekarang kan melihat itu keren kita FOMO gitu ya. Jadi kapan gimana nih? Coba kan tadi kapan katanya belum sempat libur kan ya. Kemudian juga ya karena kapanan yang terlalu baik menurut saya sih. Ya dari ini kapanan ketika saya pun baru kenal ya minta pinjam ke kapanan misalnya kapanan pinjam pulpen tapi pinjam buku selembar gitu pasti kapanan ngasih gitu karena orang nggak enakan gitu ya. Nah itu menjadi apa ya penyakit juga sih kan. Kapanan ya nggak sih gimana tuh pandangan kapanan? Ya saya juga masih kayak kalau nanggepin teman kayak gitu, yang kalau nanggepin teman kayak gitu adalah yang pertama itu harus sabar sih kan, kita harus tetap sabar kan, kita mau kayak gimana pun dia tetap teman kita gitu, tetap. Tapi saya juga ada niatan kayak menjauhin gitu, saya pengen menjauh gitu, cuman kadang kita sama-sama butuh gitu sebenarnya. Terus ya yang kedua mungkin kita harus menasihati lah gitu ya, biar dia agak terus-terusan kayak gitu kan, kita harus menasihati, kita harus menegur dia biar nggak terlalu jauh gitu untuk gengsinya gitu. Bagus sih kan. Kapanan orangnya nggak enakan dulu nih kan. Iya. Kapanan tuh bisa nggak gitu yang tadi kapanan sebelumnya itu dilakukan. Insya Allah karena saya udah meluangin cerita saya semua apa ya mungkin nanti saya bakal lakuin kayak insya Allah. Jadi kan itu apa ya teman kapanan juga udah lama gitu kan. Jadi boleh menegur gitu kan kapanan tapi tidak sampai sakit hati mungkin ya. Pandangan kapanan ke dia itu sekarang mulai lebih toksik atau itu toksik dia awal-awal kos tuh gimana sih kan? Kalau toxic itu bukan awal kos sih kan, sebenarnya dari awal kuliah juga udah mulai toxic aja sih. Awal kuliah Iya. berarti semester sama semester satu ya? Sama. Satu angkatan ya. Berarti beda jurusan kali kan karena beda koma, beda jurusan hanya satu kosan. Nah, kapanan sebelum kapanan
langkah pertama itu kayak kapanan harus mencontohkannya sih mengajak gitu kan, bahwasanya teman kapanan ini si A dan si B ini itu kan harus diberi arahan oleh kapanan supaya tidak melenceng. Itu kan suatu apa ya, sudah jauh Kak, karena mengikuti gengsi dan apa ya, merugikan teman kosnya terutama kapanan ya kayak. Nah kapanan ini ketika ingin mengungkapkan itu kan ke dia itu kan, tadi kan udah disampaikan kapanan bahwasanya perlahan-perlahan soft spoken itu suatu jawaban yang baik sih, maksudnya solusi yang baik, karena tidak semua orang itu menerima perkataan kita gitu ya nggak sih Kak? Nah kemudian kapanan puas nggak dengan solusi itu? Bahwasanya kapanan kan datang ke sini itu ya untuk menceritakan bahwasanya teman kapanan yang di kosan membuat toksik gitu kapanan itu kan di dalam lingkungan kosan dan di luar kosan. Itu menurut kapanan gimana solusinya? Cukup atau mungkin karena solusinya dari diri saya sendiri kayak mungkin cukup lah ya, karena saya insya Allah bisa kayak nanggepin itu teman-teman kayak gitu. ya berarti dari kapanan sekarang kan tadi saya itu cuma sebagai investor dan alat gitu kan, mencari membantu solusi gitu kan, tapi kapanan yang menentukan gitu kan opsi-opsinya, langkah-langkahnya. Dan untuk melakukan itu kan, mengimplementasikan kapanan itu membutuhkan waktu gitu kan, tidak hanya 1-2 hari gitu kan, tetapi kan kapanan juga butuh pendekatan lebih baik gitu kan, terus pokoknya butuh waktu supaya si teman kapanan ini berubah gitu kan, memikirkan perubahannya juga tidak spontan 100%, tapi kan bertahap ya kan. Nah kan kapanan dengan bergabung dengan sini baru yang pertama ya kan. Nah kita bisa Kak, bahwasanya ketika kapanan entah 1 minggu, 2 minggu, bahkan 1 bulan, entah kapan ada permasalahannya, ada kegagalan, bukan kegagalan, maksudnya ada yang kurang gitu, kurang paham, bisa ditanyakan lagi kepada saya Kak. Entah ada permasalahan-permasalahan yang lebih dalam, entah perihal apapun gitu kan. Ya yang saya mau sih ketika kapan berjumpa dengan saya, kapan udah memberikan apa ya, cerita yang baik sih. Kayak contohnya Kak Imam, teman saya udah berubah loh ketika saya tuntun atau saya beri contoh yang lebih baik, kan itu menjadi nilai plus gitu kan, maksudnya kapan ini bisa merubah seseorang gitu kan. Tetapi perubahan itu dia yang melakukan, bukan kapan, karena semua itu kan berubah dari diri sendiri gitu kan ya. Betul kan Pak? Ya. Baik, itu aja kapanannya mungkin yang bisa kita diskusikan, kita obrolkan. Jikalau kita diberikan keperluan, semoga kita bertemu kembali. Jangan lupa nomor yang semalam di-share Kak, ya biar saling kita komunikasi berjalan gitu ya Kak. Baik, mungkin ini saja ya, saya akhiri gitu kan. Sebelum kita akhiri, kita berdoa baik mengucapkan alhamdulillah. Ini mau langsung pulang? Langsung pulang aja. Oh, ya udah. Hati-hati di jalan ya.